Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Dan hari ini aku dendam pada kalian. Ini kalau kalian begitu ingin melihat diriku. Ketiga manusia yang serasa terjebak di rumah sendiri itu memandang ke arah bunyi suara. Tidak ada apa-apa sehingga mereka menanti dengan perasaan tegang. Pandang kemari, kata suara itu pula dari lain tempat di dalam kamar itu. Mereka yang seperti dipermainkan memandang ke sana. Dan benarlah di sana berdiri seekor babi hutan dengan taring-taring panjangnya. Dia mendengkur. Kini pandangan dan dengkur itu mengembalikan rasa takut ke dalam diri ketiga orang itu. Aku akan membalas, tidak sekarang. Terlalu enak bagi kalian kalau aku membalas sekarang juga. Mulai detik ini, kalian tidak akan pernah tenang. Setidak tenang hidupku yang kalian hina dan nista. Untuk itu kalian semua harus membayar. Aku akan menemui atau mendatangi kalian untuk menagih. Lalu manusia babi yang kelihatan amat ganas itu menghilang lagi. Mari kita keluar dari sini, kata Sultan Mandiangin. Kemana Pak? Tanya istrinya yang gemetaran kembali. Entah, tetapi sekarang kita keluar. Dia bisa mendatangi kita di mana saja, ujar perempuan yang ketakutan itu. Kita bisa lapor pada polisi, jawab Sultan Mandiangin. Tapi dia akan menghadang di tengah jalan. Dengan telepon saja, saran Sabrina. Dia juga terkejut tetapi setidak-tidaknya penampilan manusia babi itu telah membersihkan dirinya dari dugaan bohong atau berhayal. Sultan Mandiangin segera menelepon polisi. Sementara anggota keluarga lain dan pembantu di rumah itu dipanggil dan berkumpul di ruang tengah. Ceritakanlah tante, kata Sabrina kepada makciknya. Kau sajalah yang mengatakannya. Nanti mereka kira aku berdusta atau berhayal. Tidak. Bukankah aku dan pamanmu juga melihat? Sabrina lalu menceritakan peristiwa di dalam kamar tidurnya. Sejak ia mendengar suara dengkur, ancaman suara tak ada rupanya, sampai babi hutan yang menampakkan diri. Yang mendengar semua jadi takut walaupun cerita itu sukar masuk akal bagi orang yang tidak melihat atau tak percaya pada keajaiban-keajaiban di dunia ini. Aku juga melihatnya, kata Sultan Mandiangin yang sudah selesai memberitahu polisi melalui telepon. Meskipun jumlah mereka semua tak kurang dari 10 orang, termasuk pembantu rumah tangga, namun mereka merasa takut. Kalau babi itu babi biasa, tentu mereka tak setakut itu. Tetapi babi yang bisa menghilangkan diri dan bisa berkata-kata sebagai manusia, tentulah jadi-jadian atau mayat yang bangkit dari kuburnya berupa babi, karena bumi tak mau menerimanya. Tiba-tiba suara dengkur yang amat keras terdengar di ruang tengah yang cukup luas itu. 3 kali berturut-turut Ki Ampuh memberitahu kehadirannya di sana. Semuanya jadi ketakutan dan saling mendekatkan diri, seolah-olah berkumpul begitu bisa menyelamatkan mereka dari suara yang menegakkan bulu roma itu. Aku senang melihat kalian semua dalam ketakutan, kata suara Ki Ampuh. Rasa takut mereka kian menjadi. Ada 2 orang terkencing-kencing tetapi tetap berkumpul di sana. Rasakan oleh kalian, kata Ki Ampuh sambil tertawa-tawa mengejek. Beberapa orang membacakan mantra, tetapi tawa Ki Ampuh selalu terdengar. Bahkan sebagaimana ia mengejek mantra Sultan Mandiangin, kini pun ia berkata, simpanlah mantra-mantra kalian itu. Aku terlalu hebat untuk dapat disuruh pergi dengan bacaan-bacaan saja. Aku lebih dari iblis, di atas dari jin dan setan, katanya dengan suara keras dan nada mengancam. 2 orang anak perempuan Sultan Mandiangin jatuh pingsan. Keadaan jadi lebih panik. Berilah salah satu saja dari wanita-wanitamu yang sekian banyak. Aku tidak akan mengganggu lagi. Kalau aku diterima sebagai keluarga, aku akan melindungi kalian terhadap bahaya apapun, kata Ki Ampuh. Tidak ada jawaban dari Sultan Mandiangin. Akhirnya polisi yang amat dinanti-nantikan itu tiba di sana. Mereka heran melihat sekian banyak orang berkumpul jadi satu dengan wajah ketakutan, dan kemudian lebih heran lagi setelah mengetahui ada 2 gadis yang pingsan. Kapten Kamaludin dengan 3 pembantunya bersenjata lengkap bertanya apakah sebenarnya yang telah terjadi. Sultan Mandiangin menerangkan bahwa mereka semua dalam bahaya. Sewaktu-waktu dapat dibunuh oleh babi hutan yang kini ada di rumah itu. Mana babinya? Tanya Kapten Polisi Kamaludin. Sementara ketiga bawahan telah siap untuk bertindak bila mana babi hutan yang diceritakan itu datang menyerbu atau memperlihatkan diri. Aneh. Bagaimana di dalam rumah ada babi hutan? Tetapi tiba-tiba Kapten Polisi itu pun jadi lebih waspada. Ia teringat akan peristiwa 10 hari yang lalu, tatkala seorang wanita dengan anaknya mati dibunuh oleh makhluk yang meninggalkan jejak-jejak babi. Mungkin dia tidak akan takut menghadapi bandit bersenjata yang bisa dilihat dengan mata. Tetapi babi yang pernah didengarnya masuk kota tanpa dilihat orang dan membunuh dengan cara yang begitu ganas menyebabkan Kamaludin merasa ngeri juga.
Kalau benar ini babi jadi-jadian seperti didesas-desuskan, dia pun bisa diseruduk dari belakang, depan, atau samping tanpa melihat makhluk yang menyeruduknya. Tentu saja sebagai manusia, perwira setinggi apapun bisa menjadi takut. Tetapi sebagai seorang petugas yang sedang menjalankan kewajiban melindungi masyarakat, ia harus menyembunyikan kelemahan pribadi yang ada pada hampir semua insan. Kapten, kau teringat pada peristiwa pembunuhan istri dan anak si Erwin itu ya? Dan kau menjadi takut, walaupun tidak terlalu, kata suara yang tak mau memperlihatkan diri itu. Itu suara manusia, bukan babi, kata Kapten Polisi Kamaludin. Tapi dia babi hutan, kata Sabrina. Dia babi hutan, panjang kisahnya. Dan dialah yang membunuh ibu dan anak 10 hari yang lalu. Dia tadi ke kamarku, bersuara dan kemudian memperlihatkan diri, meninggalkan kami dengan ancaman bahwa ia akan kembali atau menemui kami di mana saja untuk membalas dendam, kata Sabrina. Nona yakin bahwa semua itu suatu kenyataan. Kalau 3 orang mendengar dan melihat, barangkali tidak perlu diragukan lagi, Kapten, kata Sultan Mandiangin. Mereka tidak bohong. Memang aku tadi datang dan kini pun ada di sini. Jadi kalian tahu kelemahan kalian dan kelebihanku. Aku melihat kalian, tetapi kalian tidak bisa melihat aku. Kalau aku mau, aku dapat membunuh kalian semua tanpa kalian dapat membalas, kata Ki Ampuh. Jangan, kata salah seorang keluarga Sultan Mandiangin. Kami tidak bersalah. Tak usah khawatir. Aku bukan sadis yang suka melakukan pembunuhan massal, tetapi aku tidak pernah membebaskan orang yang menghina diriku dari pembalasan yang tak terlupakan seumur hidup. Saya tidak turut menghina Datuk yang sakti, kata orang yang mengatakan mereka tidak bersalah itu. Baiklah, aku akan membiarkan kau selamat, kata Ki Ampuh, dan orang yang amat ketakutan tetapi sanggup bicara demi kelanjutan hidupnya merasa lega. Dia tidak akan dibunuh. Kenapa mesti malu minta nyawa? Pikirnya di dalam hati. Kalau turut dibunuh dalam keadaan tidak berdosa, kan namanya mati konyol. Ketiga anak buah Kapten Polisi Kamaludin juga merasa takut. Walaupun masing-masing memegang senjata siap tembak, bagaimana tak takut? Hanya ada suara yang mengancam, tetapi makhluknya tidak kelihatan. Dan mereka tak habis pikir bagaimana makhluk yang dikatakan babi hutan ini bisa bicara dan tahu jalan pikiran atasan mereka. Aku di sini, tembaklah. Peluru kalian akan berbalik menembus dada kalian karena aku kebal. Tak bisa dimakan senjata apapun, kata Ki Ampuh menantang. 2 orang bawahan Kapten Polisi Kamaludin dengan gugup melepaskan tembakan ke tempat asalnya suara. Terdengar tawa dan kedua peluru membalik mengenai tembok di belakang kedua orang anggota polisi itu. Jadi persis seperti kata babi hutan itu. Ia tidak ditembus peluru dan sebaliknya peluru akan berbalik mengenai yang menembakkan. Masih nasib baik peluru itu melewati kedua petugas dan tertanam di dinding ruang tengah yang luas itu. Kapten Kamaludin terkejut, lebih-lebih lagi ketiga bawahannya. Hal itu benar-benar membuktikan bahwa ia kebal. Mau mencoba lagi? Tanya Ki Ampuh menyindir. Silahkan, semoga kali ini ia berbalik mengenai kalian. Ketiga petugas memandang atasan mereka menunggu perintah. Tak usah tembak lagi, percuma, sasaran tidak kelihatan, kata si kapten. Apakah tidak mau meminta bantuan tambahan, Kapten? Tanya suara itu. Dan penegak keamanan jadi semakin takut walaupun ia dapat menyembunyikannya. Nada mengejek dirinya dan tentu iblis itu kini memandangnya sebagai musuh. Padahal ia datang hanya karena menjalankan tugas. Semua penghuni rumah memandang pada Kamaludin mau mendengar apa jawabnya. Mengapa Anda mengganggu kemari? Tanya Kamaludin yang berharap akan mengetahui duduk persoalan dari makhluk yang dihebohkan amat sakti dan sangat pandai ilmu mistik itu. Sebenarnya aku tidak suka mengganggu siapapun, kecuali kalau aku disakiti lebih dulu. Perempuan dan anaknya yang kubunuh di belakang rumah mereka tempo hari adalah untuk membalas sakit hatiku pada suami wanita itu. Ia telah amat menyaingi usaha kehidupanku dan bahkan membuat aku jadi begini.